Oke, selamat datang di channel ND7. Dan kali ini saya akan men-sharing ilmu saya tentang bagaimana belajar bahasa pemrograman bagi pemula. Dan langsung aja dengan ini saya akan memperkenalkan pada kalian yaitu bahasa pemrograman PHP yang dibuat oleh Rasmus Lidroff pada tahun 1995 yang berpendidikan di Universitas Waterloo. Untuk dua versi pertamanya ya guys. Dan pada awalnya kepanjangan PHP adalah Personal Home Pack dan diubah menjadi Hypertext Preprocessing oleh perusahaan Zen Technologies. Memangnya apa aja sih yang bisa dilakukan PHP? Yang pertama, PHP dapat menghasilkan halaman website lebih dinamis. Kedua, PHP dapat membuka, membaca, menulis, menghapus, dan menutup file di server. Ketiga, PHP dapat mengumpulkan data formulir. Keempat, PHP dapat mengirim dan menerima cookie. Kelima, PHP dapat menambah, menghapus, mengubah data di database. Keenam, PHP dapat digunakan untuk mengontrol akses pengguna. PHP dapat mengekripsi data. Dan kali ini saya akan menggunakan yaitu aplikasi Decander untuk menulis pada bahasa PHP tersebut. Jika kalian ingin mendownloadnya, silakan kalian cari di Play Store dengan nama Decander. Dan kalian langsung install pada aplikasi tersebut. Dan langsung saja kita akan membuka materi yang pertama, yaitu pengenalan bahasa PHP. Dan untuk yang berwarna merah itu adalah yang belum dibahas ya guys ya. Dan yang warna hijau itu yang sudah dibahas. Dan kali ini kita akan bahas pengenalannya. Oke, kita langsung saja membuka aplikasi Decander. Kita pencet start coding. Create pada bagian files. Dan pilih untuk bahasa untuk kode template for PHP. Kita tulis pengenal. Dan kali ini kita akan mengenalkan yaitu kita hapus dulu ya semuanya biar kita bisa mengenalkan sekaligus semuanya. Dan saya akan mengenalkan yaitu di mana buka kurung siku dan tanda tanya dengan tulisan PHP ini adalah untuk membuka pada awal kode PHP. Bagaimana untuk menutupnya kembali? Kalian bisa menuliskan tutup kurung siku. Salah ya. Tanda tanya dulu dan lalu tutup kurung siku. Dan selanjutnya kalian bisa menuliskan kode kalian di dalam tag tersebut. Dan saya akan menuliskannya untuk kalian yang masih memahami bahasa pemrograman pada PHP. Nah, kali ini saya akan memperkenalkan yaitu variabel. Apa itu variabel? Tulisan yang seperti bentuk tanda dolar guys. Jika pembuatnya berasal dari Indonesia, bukan tanda dolar guys, tanda rupiah seperti ini.
Rp variabelnya. Karena bukan dari Indonesia, maka akan ditulis dengan tanda dolar. Kali ini saya akan menuliskan variabel dengan nama variabel X. Sama dengan untuk memberikan nilai pada variabel X. Dan saya akan memberikan tanda kutip 2 untuk memberikan nilai pada nilai string. String itu adalah teks. Dan untuk tipe number itu tanpa tanda kutip. Dan saya akan menuliskan selamat datang di channel YM7. Untuk mengakhiri pada deklarasi kode kalian hanya cukup memberikan titik koma. Untuk mengakhiri pada kode tersebut yang sudah selesai kita buat. Bagaimana cara mencetak variabel X ini? Variabel X kita cetak yaitu namanya echo ya, atau disebut echo. Dengan echo variabel X kita tutup lagi dengan titik koma. Lalu kita jalanin kodenya. Nah, sudah berjalan dan sudah tercetak dengan teks selamat datang di channel ND7. Atau kalian juga bisa tanpa pendeklarasian pada variabel. Kalian cukup dengan echo dan tanda kutip 2 dengan teks selamat datang saja ya guys. Nah, dan selanjutnya kita akan memperkenalkan yaitu bagaimana tulisan yang ada di X, yaitu huruf semua. Dan kalian bisa mengasih function pada string tersebut sebelum tanda kutip guys. Nama fungsinya adalah str to upper dengan kurung buka. Di dalam kurung buka itu terdapat string yang akan menghasilkan kapital semua seperti ini guys. Dan mari kita cetak pada nilai variabel X. Kita cetak. Waduh, iklan guys, bentar. Nah, tercetak dengan huruf kapital semua. Bagaimana kita untuk mencetak huruf kecil semua? Karena di sini huruf S huruf besar, kita beri minimal 2 ya, 2 huruf kapital. Beda. Nah, huruf L ini adalah L kapital. Dan kita hapus str to uppernya, kita ubah menjadi str to lower.
Nah, huruf S kapital dan huruf L kapital itu berubah menjadi huruf kecil semua guys ya. Kalian sudah bisa lihat perbedaannya guys. Jika kalian sampai sini belum mengerti, silahkan diulang video yang saya buat ini, atau kalian langsung mengetik lalu tulis langsung praktikan ya pada aplikasi decoder kalian masing-masing. Jika kalian sudah paham, maka akan selanjutnya kita akan ke materi selanjutnya guys. Beri warna hijau dulu ya guys. Beri warna hijau karena sudah selesai. Mari selanjutnya ke bagian membuat arah pada kali ini kita akan membuat array. Sama halnya seperti tadi variabel array. Sekarang kita akan menuliskan variabel array sama dengan array kurung buka dan kurung tutup, dan kita akan menuliskan yaitu apel dan semangka. Ini bisa array. Array itu sebuah kumpulan pada list, bisa kita simpan pada array ya. Jika kalian ingin menyimpan sesuatu, misalnya kalian ingin menyimpan suatu barang di laci atau tempat khusus untuk penyimpanan seperti gudang, gak mungkin kan barang itu diambrak gitu saja. Makanya biar rapi, maka kita akan menggunakan array agar barang-barang yang kita simpan tidak berantakan dan kita simpan di laci atau di gudang ya guys. Dan bagaimana untuk mencetak nilai dari array tersebut? Seperti ini guys. Echo variabel array dan kurung apa nih namanya, saya kurang tahu. Kurung seperti ini guys ya. Ini namanya indeks, variabel array dengan indeks 0. Nah, array dimulai dihitung dari 0. Nilai apel itu terhitung dari 0 dan semangka dihitung dari 1, angka 1. Karena setiap array dihitung dari angka 0 hingga dan seterusnya 0 sampai 5 ya guys. Mari kita cetak. Nah, untuk nilai apel ini sudah tercetak. Bagaimana untuk mencetak pada nilai semangka? Kita tulis echo variabel array dengan indeks 1. Nah, kita akan mencetak nilai semangka. Bagaimana apel dan semangka ini tulisannya agar terpisah atau agar
menjadi paragraf di selanjutnya. Tidak berdempetan seperti ini. Kita akan menuliskan di bawah array indeks 0. Kita cetak dengan echo backslash ya guys ya. Ini slash dan kita menggunakan backslash dan n untuk membuat suatu paragraf baru guys. Nah, kita coba jalankan kodenya. Nah, maka akan terlihat seperti ini. Dan di sini sudah paham kalian? Jika sudah paham, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Bagi kalian yang belum paham, silakan diulang dan dicermati baik-baik pada video sebelumnya dan dipraktekkan di aplikasi kalian yang kalian sudah download tadi. Ya, kalian sudah paham, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Akan hapus dulu, bersihkan. Oke, kita sudah bersihkan. Dan saya akan memberikan itu warna hijau karena sudah selesai. Untuk pengenalan operator aritmatika. Oke. Dan seperti tadi ya guys ya, membuat variabel x dengan angka 2. Lalu kita cetak echo 2 bintang variabel x. Nah, untuk bintangnya adalah sebuah operator perkalian guys. Jika operator tambah-tambahan, kita akan menggunakan tanda tambah dan kita cek hasilnya. Maka cetak sebuah nilai angka yang berupa 4. Bagaimana untuk yang perkalian? Kita cetak lagi echo backslash dan n untuk membuat paragraf baru. Kita cetak angka 2 dengan bintang dan variabel x untuk perkalian. Kita cetak dan hasilnya 4 guys. Dengan angka yang kedua. Bisa. Bagaimana untuk bagian operator pada matematika bagian pembagian ya. Salah 10 bagi 5 itu 2. Oke, langsung saja bikin. Sisa kita bikin itu backslash
Kita bikin backslash dulu guys ya. Bikin backslash. Dan kita cetak ke 10 dan sisa bagi. Kita bagi dengan angka 2. Kita cetak. Nah, udah ketahuan nih hasilnya 5. Hasilnya 5 ya. Cetak angkanya angka 5 guys. Dan selanjutnya kita akan membuat itu bagaimana dengan nilai kurang-kurangan. Nah, kita cetak 20 dengan angka dengan strip ya guys ya, kalau kurang-kurangan dengan variabel X. Oh ya, kita bikin dulu paragraf baru dengan backslash n. Kita tutup. Nah, hasilnya ketahuan 18 guys. Nilainya 18 ya. Lalu kita bikin lagi hasil atau modulus nih guys nih. Kita backslash n untuk membuat paragraf baru lagi. Kita cetak dengan angka 18. Operator modulus atau dengan menekan persen guys. Dan variabel X untuk nilai pada variabel X. Kita cek. Nah, hasilnya 0 guys. Sisanya 0, nilainya 0 nilainya. Bagaimana dengan nilai 50? Oh, tetap 0 juga ya. Bagaimana dengan 8? Tetap 0. Oke. Mungkin ada kesalahan dari saya, mungkin kalian bisa komentar saja di bawah guys ya, kesalahannya di mana. Tuh, kalian yang sudah paham silahkan komentar di bawah. Ya, sudah paham, mari kita lanjut ke materi selanjutnya. Jika kalian belum paham, silahkan diulang pada video sebelumnya, pada menit sebelumnya guys ya. Mari kita bersihkan. Kita bikin tagnya dulu ya, untuk menuliskan langsung nulis kodenya. Materi selanjutnya.
Jika sudah, kita akan memberikan warna hijau. Selanjutnya kita akan membuat if atau sebuah pengondisian. Bagaimana kita untuk memilih suatu pada barang kita beli atau tidak dengan harga yaitu 6.000. Harga cabai, jika kita memiliki uang yang cukup maka kita akan membelinya. Jika tidak mempunyai uang yang tidak cukup, maka kita tidak akan membelinya. Ya, seperti itu contoh gambaran pada if. Oke, kita langsung saja. Seperti ini, guys. If 1 si kurung siku buka itu namanya lebih besar. 1 lebih besar dari 2. Gitu ya, guys. 1 lebih besar dari 2. Jawabannya adalah jika jawabannya benar, maka akan terjawab betul. Nah, untuk menggunakan if kita menggunakan yaitu namanya kurung kurawal, guys. Seperti ini kurung kurawal. Nih. Dan diberikan nilai dengan mencetak string betul ya, biasa dengan teks betul. Agar nilai yang salah tercetak dengan apa yang kita mau, guys. Jika nilainya salah dalam pengisian if, maka akan tercetak burung kurawal Eko salah titik koma. Nah, kita akan jalankan. Nah, karena jawabannya benar, 1 itu lebih besar dari 2. Karena 2 itu lebih besar ya, guys ya. Bagaimana kalau jawabannya salah? Seperti ini, guys. 3 itu besar dari 2, maka jawabannya akan tercetak salah. Karena dalam pengondisian if, jika jawabannya salah maka akan tercetak salah. Bagaimana dengan 3 itu? Ya, berarti itu lebih kecil berarti ya. 3 itu lebih besar ya. Berarti tadi 1 itu lebih besar dari 2. Maaf, guys ya. Tadi harusnya begini, guys. Maaf, karena ada salah kata, guys. Seharusnya 3 itu lebih besar ya. Lebih kecil dari 2. Seharusnya begitu. Dan saya akan menggunakan 3 itu lebih besar dari 2, guys. Dan akan terjawab betul atau salah nih, guys. Nah, akan jawab benar. Karena 3 lebih besar dari 2. Bagaimana jika jawabannya 3 lebih besar dari 3?
otomatis jawabannya salah ya, karena 3 itu lebih besar dari 3. Seharusnya di bawah 3 guys. Untuk menghasilkan jawaban yang benar adalah 3 lebih besar atau sama dengan. Ini jawabannya akan benar, karena jika lebih dari 3 maka itu jawabannya udah salah guys. Lebih dari 3 itu udah salah. Nah, operator ini namanya operator lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan, bisa juga. Untuk operator sama dengan atau operator yang menyamakan sebuah string ya guys ya. Misalnya string welcome dan sama dengan persamaan ini guys. Jawabannya akan benar jika string welcome sama dengan welcome. Bagaimana jika string ini tidak sama? Kita tulis oke. Maka jawaban akan salah guys, karena itu jawabannya tidak sama. Seharusnya di situ dengan string yang sama guys. Ini adalah operator sama dengan, namanya sama dengan. Jika kalian mau tulis saja guys ya, atau kalian mau menyimpan, nah kalian tinggal simpan saja. Atau kalian bisa pelajari lagi guys sampai kalian paham. Dan saya akan mengenali yaitu apalagi nih guys. Selain sama dengan ada lagi guys. Itu true or false. True adalah benar dan false adalah salah. Kalian bisa menuliskannya langsung. Bagaimana jika kita menggunakan variabel guys? Variabel X nilainya adalah 4 dan variabel Y nilainya adalah kasih 7 saja guys. Kita kasih nilainya di pengondisian if variabel X itu lebih kecil dari variabel Y. Ini kalau seperti ini itu bisa guys ya. Kita jalankan.
itu hasilnya akan true atau mencetak dengan string betul. Nah, kalian sudah paham sampai sini, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, guys. Jika kalian belum paham, silahkan kalian ulang dengan materi yang sebelumnya. Dan saya akan membersihkan untuk materi yang selanjutnya, guys. Oke, kita akan memberi warna hijau karena sudah dibahas. Dan selanjutnya kita akan mengenali itu adalah for atau looping secara perulangan, guys. Bagaimana kita belajar itu, misalnya diminta untuk menulis angka 1 sampai 100 atau disuruh mencetak angka 1 sampai 100. Masa iya kita mencetak angka seperti ini, guys. 1, 2, 3. Tapi ya guys, kalau kita mengetik secara seperti ini, bagaimana jika kita mengetik tanpa harus seperti itu? Mari kita simak untuk materi ini, guys. Kita tulis namanya for dengan variabel x sama dengan nilainya 0. Itu kita baca, itu namanya kita diawali dengan nilai dari 0. Selanjutnya variabel x kurung buka siku sama dengan 5, guys. Atau kita kasih 10 saja, guys. Dan kita kasih variabel x plus mana plusnya, guys? Plus yang berjalan secara bertahap, guys. Lalu kita menggunakan kurung kurawal buka dan kurung tutup kurawal. Dalam kurung kurawal ini kita cetak dengan tulisan selamat datang. Selamat datang menggunakan kutip ya, guys. Kalau tanpa kutip itu tipe number, guys. Gak bisa dicetak, harus menggunakan kutip 2, guys. Selamat datang. Lalu kita tutup bagian akhir dari kode yang kita sudah deklarasikan. Kita jalankan. Nah, akan tercetak 10 kali, guys. Nah, kita akan memberikan yaitu paragraf. Jadi dia akan mengasih paragraf dengan otomatis, guys, sampai ke baris 10. Dengan backslash n
Nah, dan ini dia akan tercetak 10 kali. Bagaimana kita mencetak angka? Kalian hanya cukup menggunakan yaitu variabel X. Maka akan tercetak. Karena di awal dari 0, kita akan tercetak 0-nya juga, guys. 0, 1, sampai 10, guys. Kita kasih paragraf agar biar rapi, guys. Oke, sudah. Bagaimana untuk berhitung mundur dari 10 sampai 0? Nah, begini caranya, guys. Untuk berhitung mundur, plus-plusnya tinggal kalian ubah menjadi strip 2 seperti ini, guys. Untuk bagian variabel lebih besar daripada 10 nih, guys. Lebih kecil dari 10. Akan ubah menjadi bahwa variabel X itu lebih besar dari 0 untuk memulai sampai mengakhiri dengan angka 0 dan dimulai dari 10, guys. Itu cara bacanya. Nah, seperti ini, guys. Jika sudah selesai, bagaimana untuk sampai 100 angka, guys? Tinggal kalian kasih angka 100. Nah, seperti ini, guys. Jika kalian disuruh untuk mencetak angka 1 sampai 100 atau 100 sampai 1, nggak perlu kalian cetak satu-satu seperti tadi, guys. Dan sampai saat ini, jika kalian sudah memahami, kita akan bahas lagi di materi selanjutnya nanti. Karena ini materi sudah selesai, kita akan lanjut ke part 2. Kita akan mempelajari secara perlahan-lahan, guys. Tidak usah terburu-buru. Karena memahami itu tidak harus dihafalkan. Kalian hanya perlu memahami, guys. Jika kalian sudah paham, itu kalian gak usah pusing-pusing, guys. Apa yang kalian ingin cari sintaknya, kalian bisa eksplor dari Google. Itu selebihnya. Apa yang ingin dicari untuk membuat agar kebutuhan web terpenuhi. Untuk kalian yang ingin pelajari yang lainnya seperti bahasa lainnya, kalian bisa explore di Google ya. Dan untuk memberikan penilaian, silakan kalian berikan di komentar agar pengajaran ini jadi lebih baik dan mudah dipahami untuk kalian juga ini, guys. Bagaimana pendapat kalian untuk pengajaran saya kali ini? Dan itu saja dari saya. Semoga ilmu kalian bermanfaat dan digunakan lebih baik
untuk menggunakan suatu hal-hal yang baik ya guys ya. Dan itu saja dari saya. Bye.